ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Untuk golongan darah O memiliki genotip OA atau AA, memiliki aglutinin anti B, aglutinogen A. Untuk golongan darah B memiliki genotip OB atau BB, aglutinin anti A, aglutinogen B. Untuk golongan darah AB memiliki genotip AB, tidak memiliki aglutinin dan aglutinogen AB. Untuk golongan darah O memiliki genotip OO, aglutinin anti B dan anti A, dan aglutinogen O. Fungsi darah antara lain: yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Kegiatan donor darah. Donor darah yaitu menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan untuk transfusi darah yaitu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan untuk komponen darah yaitu yang terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah sukarela atau yang disebut DDS yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa itu diberikan. Sedangkan untuk donor darah pengganti atau disebut DDP yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Siapa saja sih yang boleh donor darah? Syarat-syarat untuk donor darah yaitu yang pertama, laki-laki atau perempuan berusia 18 sampai 65 tahun, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan distolik 50 sampai 100 mmHg. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Yang terakhir yaitu bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Ayo jadi donor darah sukarela. Kita akan mendapatkan beberapa manfaatnya, seperti mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Dan yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat, sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Selanjutnya, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang terakhir, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Bagaimana sih cara untuk mendonorkan darah? Yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI. Yang kedua yaitu calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu asisten transfusi darah ATD yang terampil dan berpengalaman dapat mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat dan aman. Yang terakhir yaitu calon donor mendapatkan
kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya.